Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mari bersama-sama dengan kami pagi hari ini kita nikmati hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita, kita mau angkat penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu besar. Haleluya Yesus. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur padamu. Perkenananmu Tuhan. Terima kasih. Nyata di dalam hidupku. Syukur Kau yang termulia. Amin. Suaramu bagi Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kami naikkan syukur kami untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukur
terus memuji-muji Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak kami sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari bersuka cita. Sambut hadirat Tuhan. Sambut dengan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari nikmati pujian yang terbaik. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja batasku. Satukan hati, katakan haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari sama katakan, kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja batasku, hanya Kau layak dipujian. Mari sepakat katakan bersama-sama, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, katakan ajaib. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, haleluya. Biarlah segala puji bagi Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Amin. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut pagi hari ini mengaku bahwa Yesus Raja segala raja. Haleluya. Woo! Katakan ajaib. Mari yang di rumah dimanapun saudara berada, katakan ajaib Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Sekali lagi ajaib. Agung dan perkasa, Engkau sumber
segala raja, di atas segala raja. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Woo! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, berkuasa berjaya untuk sepakat katakan. Yes. Kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Jangan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus. Amin. Sama-sama katakan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu. Amin, haleluya. Berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Woo! Katakan hanya Engkau yang Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus, berkuasa berjaya untuk sama. Mari sepakat katakan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan. Dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Pagi kali ini Tuhan, kami mau disegarkan kembali oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan bagi kami, Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Kau harapan bagi kami. Haleluya. Hanya Yesus harapan dalam kehidupan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu
Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, saat semuanya tidak ada harapan, harapan kami satu-satunya adalah Engkau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau urapi seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, supaya berkat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mereka terima dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami, pemberitaan firman pada pagi hari ini kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, judul firman Tuhan yaitu tujuan kasih karunia. Ya. Sekali lagi judul tema pada pagi hari ini adalah tujuan kasih karunia. Kasih karunia ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kasih dan karunia. Kasih itu artinya cinta, kasih sayang. Ya. Kalau karunia itu artinya adalah pemberian atau anugerah. Ya. Tapi pemberian ini bukan pemberian biasa, karena apa? Karena karunia ini hanya bisa diberikan kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Ya, jadi karunia itu adalah sebuah pemberian dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Itulah arti karunia. Pada pagi hari ini kita mau belajar apa tujuan kasih karunia. Kalau kita kembali lihat ayat ya yang sering kali kita dengarkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ya, itu cerita tentang percakapan Yesus dengan seorang bernama Nikodemus. Ya. Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Apa yang dibicarakan? Ya, pada saat itu mereka sedang membicarakan bahwa untuk bisa melihat kerajaan Allah itu perlu dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, ia telah memberikan, ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. Seringkali kita sebagai seorang pengikut Kristus, orang percaya, orang Kristen ya, seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita baca ayat ini jelas, ya kita bisa tahu ada 4 hal ya, yang Tuhan ingin kita tahu tujuan daripada kasih karunia itu. Yang pertama adalah supaya kita tidak binasa, ya, supaya kita tidak binasa. Yang kedua dikatakan firman Tuhan tadi, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan selanjutnya dikatakan, Tuhan itu mengutus Yesus, Allah Bapa di surga mengutus anaknya, Yesus datang ke dunia, itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ya. Jadi ini harus kita pahami betul, ya kita harus ingat di dalam kehidupan kita, bahwa kasih karunia itu diberikan dengan tujuan supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan? Ya, dengan memberikan pengampunan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Jadi bagaimana Allah Bapa bisa memberikan kita keselamatan? Caranya adalah dengan memberikan pengampunan kepada kita.
Karena kita semua ini adalah orang-orang berdosa sebelum kita percaya kepada Tuhan. Dengan diberikan pengampunan, maka kita tidak lagi bisa dihakimi, kita tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam penghukuman, tetapi karena kita sudah diampuni, maka kita akan menerima hidup yang kekal dan bahkan dikatakan kita ini diselamatkan. Ya. Apa sih arti kata mengampuni itu ya? Mengampuni itu arti katanya adalah dibebaskan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Atau kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan. Ya, itu artinya pengampunan atau mengampuni. Jadi kalau ada orang yang mengampuni berarti orang tersebut sudah membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan ya, atau sudah dimaafkan kesalahannya. Jadi tidak lagi harus menerima konsekuensi atau tuntutan hukuman dari kesalahan orang tersebut. Itulah arti pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, prinsip yang harus kita ingat sebagai orang percaya, saat ini itu kita sedang hidup di satu zaman namanya zaman kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia Allah ini sedang dicurahkan kepada kita. Ya, oleh karena itu, bagaimana kita hidup ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita juga harus mempraktekkan kasih karunia tersebut. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman. Ya, kita tidak dihakimi lagi. Demikian pula kehidupan kita kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Kita juga harus hidup di dalam kasih karunia itu. Bagaimana kita hidup tidak untuk menghakimi orang lain atau menghakimi diri kita sendiri. Ya. Karena sebenarnya kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah diberikan kasih karunia itu, dan kasih karunia itu harus kita lanjutkan dengan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh ya tentang kasih karunia ini. Seperti seorang yang dipenjara ya, dan dia harus mendapatkan hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Ya. Bagaimana caranya orang tersebut itu bisa diselamatkan supaya tidak mendapatkan hukuman mati? Satu-satunya cara untuk orang tersebut bisa diselamatkan tidak mendapatkan hukuman mati, yaitu hanya dengan diberikan kasih karunia, ya, segala kesalahan-kesalahannya itu diampuni. Ya, diberikan pengampunan. Ya, jadi dibebaskan dari segala tuntutan, kesalahan-kesalahan itu, sehingga dia tidak harus menjalani hukuman mati tersebut, bahkan orang tersebut bisa dibebaskan. Ya. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara soal pengampunan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yaitu apa? Yaitu kehidupan penuh dengan kasih dan bukan penghakiman. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang menjadi tujuan Allah itu harus menjadi tujuan kita. Ya. Dan tujuan Allah adalah hidup kita bukan untuk menghakimi diri kita sendiri, ya, maupun menghakimi orang lain. Tetapi untuk membawa diri kita dan orang lain itu kepada keselamatan. Ya. Dengan apa? Dengan mempraktekkan kasih karunia Tuhan yang sudah berikan itu, kita praktekkan kepada orang lain. Jadi keberadaan kita ini bukan untuk melihat kekurangan orang lain dan menghakiminya, tetapi keberadaan kita ini melihat kekurangan orang lain dan dengan kasih kita bisa membantu orang tersebut ya kembali kepada jalan keselamatan. Ya. Kalau dalam kehidupan kita kan seringkali kita terbalik ya. Seringkali kita terbalik. Kalau kita melihat kelemahan atau kekurangan orang lain, seringkali itu kita menghakimi gitu ya. Seringkali terus kita ya
justru tidak mendukung orang tersebut bisa menemukan kembali jalan keselamatannya, justru kita menghakimi. Ya, sehingga apa? Sehingga pada akhirnya justru jalan keselamatan itu kita menutup, ya, sehingga orang tersebut akan menjadi sulit untuk bisa diselamatkan. Bukan itu yang dimaui oleh Tuhan, ya. Bukan itu yang dimaui oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama kita akan bahas adalah bukan untuk menghakimi, ya. Jadi bukan untuk menghakimi. Tujuan kasih karunia itu bukan untuk menghakimi. Mengapa? Kok kita tidak boleh menghakimi dan seringkali kita terjebak di dalam penghakiman, ya. Mengapa kok kita ini tidak boleh menghakimi dan kita seringkali itu terjebak di dalam penghakiman kepada orang lain, ya. Yang pertama itu dikarenakan kita merasa diri kita itu lebih benar, lebih baik, ya, lebih adil daripada orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, padahal kenyataan sesungguhnya, ya, kita itu jauh daripada benar, jauh daripada kita itu baik, jauh daripada kita adil. Itu kenyataannya. Tapi seringkali kita merasa, ya, merasa itu kan belum tentu fakta. Merasa bahwa diri kita itu benar, ya, baik, dan adil lebih daripada orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita akan terjebak di dalam penghakiman. Yang berikutnya, karena kita ini masih orang manusia yang belum sempurna. Seperti Tuhan Yesus yang sempurna, kita ini masih jauh dari sempurna. Bagaimana kita bisa menghakimi orang, ya, sedangkan kita sendiri ini bukan orang yang sempurna. Ya. Kita merasa benar dalam satu hal, ya, perhatikan ya, kita sering kali merasa benar dalam satu hal, tetapi seringkali kita ini tidak benar dalam hal-hal lainnya. Coba renungkan ini. Ya. Kita ini kan kalau ngelihat orang itu salah itu kan kita langsung, oh salah itu, enggak boleh itu begini ya. Kita merasa benar. Gitu ya. Tapi ingat, padahal hidup kita ini loh, ya, memang dalam hal itu mungkin kita benar, tetapi dalam hal lain-lainnya itu kita tidak benar. Makanya ada firman ya, dikatakan ya, balok di mata sendiri itu enggak kelihatan, tapi debu di matanya orang lain itu kita bisa lihat gitu ya. Ya itulah kehidupan kita, ya. Fakta kehidupan kita. Saya kasih contoh ya. Saat kita melihat orang itu misalnya, ya ini misal ya, contoh, hidup berzina misalnya seperti itu. Karena kita tidak hidup dalam berzina, maka kita menghakimi. Orang itu nanti tidak bisa selamat dan sebagainya, misal seperti itu ya. Atau kita kucilkan dan sebagainya, kita menghakimi. Ya. Tetapi padahal hidupnya sendiri itu di rumah, ya, dengan keluarganya itu kasar, ya, dengan istri dan anak-anaknya. Dia ngeliat orang lain berzina, dia menghakimi. Dia enggak berzina memang, tetapi dalam hal yang lain dia di rumah, ya sikapnya itu kasar gitu ya sama keluarga dan istrinya. Ya, bukankah kita seringkali terjebak di dalam hal-hal demikian? Kita melihat orang lain ya, padahal di dalam hal lain, hidup kita ini juga masih amburadul sebenarnya ya. Amburadul. Karena itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya tadi sudah jelas dikatakan bahwa bukan untuk menghakimi. Ya. Karena kehidupan kekristenan ini itu adalah sebuah perjalanan kehidupan. Ya. Kehidupan kekristenan itu bukan hari ini kita percaya, ya udah kita selamat untuk, bukan gitu. Kita ini, hidup kita ini sebuah perjalanan kehidupan Kristen. Ya. Hari ini kita ngomong kita ini kuat, ya aku percaya, aku cinta sama Tuhan Yesus. Belum tentu 10 tahun lagi loh. Ya, kalau ada masalah kehidupan, ya ada hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Belum tentu 10 tahun lagi kita masih punya iman yang sama seperti 10 tahun sebelumnya. Jangan-jangan dalam perjalanan kehidupan kita 10 tahun kemudian kita bisa jadi murtad. Tidak percaya Tuhan. Jadi ini adalah proses. Kehidupan kita ini adalah proses. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, ya,
ada satu yang dikehendaki oleh Tuhan, janganlah kita menghakimi. Baik itu menghakimi orang lain, baik itu menghakimi diri kita sendiri. Ya. Orang kadang juga seringkali terjebak menghakimi dirinya sendiri. Ya. Nanti kita baca ayatnya ya, kita baca ayatnya. Karena perjalanan hidup ini adalah sebuah proses masing-masing pribadi untuk menjadi sempurna sama seperti Yesus sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jadi proses kehidupan orang Kristen ini panjang, ya panjang. Sampai Tuhan memanggil kita atau Tuhan Yesus datang kedua kali, itu baru proses kehidupan kita itu selesai. Jadi tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa memastikan masa depan seseorang itu di masa yang akan datang. Ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan kita suka sering menghakimi. Waduh itu pasti gak selamat dan sebagainya. Loh, belum tentu, kasih karunia Tuhan itu sedang dicurahkan saat ini. Ya, kita gak akan pernah tahu. Ya. Mungkin kita yang sudah percaya Tuhan Yesus lebih dulu. Ya. Kita merasa lebih berohani, belum tahu tentu 10 tahun lagi orang yang kita rasa orang itu tidak berohani. Ya, bisa jadi lebih berohani daripada kita, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan daripada kita. Jadi di dalam kehidupan kita saat ini, di zaman di mana kita hidupi, di mana kasih karunia Tuhan itu masih dicurahkan, ya, maka demikianlah pula kita harus hidup bersama-sama dengan orang lain, ya, di dalam dunia ini dengan cara pandang kasih karunia Tuhan, bukan untuk menghakimi. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5a ya. Ini ayat ini sangat jelas sekali dan ini yang menulis bukan orang biasa. Ya, 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5a. Ini adalah kesaksian Paulus ya, kesaksian Paulus untuk jemaat di Korintus. Kesaksian Paulus untuk jemaat di Korintus. Judul perikopnya adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Jadi Paulus ini ngomong, hidupnya itu penuh dengan penghakiman ya. Di dalam sepanjang proses kehidupannya ini banyak dia dihakimi oleh orang lain. Dan dia berkata, ya, dia ngomong bersaksi kepada jemaat di Korintus, dia berkata, bagiku itu sedikit sekali artinya. Kalau ada orang yang mau menghakimi aku, itu gak ada artinya bagi aku. Kenapa? Karena dia percaya dan punya prinsip di dalam kehidupannya yaitu Tuhan itu adalah satu-satunya hakim bagi dia. Ya. Makanya dia tidak merasa menderita saat dia dihakimi orang lain, bahkan dikatakan malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ya. Seringkali kadang kita memang dalam kehidupan kita ya, seringkali orang lain tidak menghakimi diri kita, tapi seringkali kadang kita itu menghakimi diri kita sendiri. Itu bisa terjadi ya memang ya. Kita menghakimi, aduh aku ini orang yang seperti ini, aku ini pokok mengatakanlah hal-hal menuntut diri kita sendiri, sesuatu yang sebenarnya Tuhan juga tidak menuntut kita sebenarnya ya. Kita menuntut diri kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan berkata di ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya. Tapi Paulus juga dengan sadar gitu ya. Kalau dia memang melakukan kesalahan, dia juga tidak membenarkan kesalahan itu. Gitu ya. Dia tahu dia salah tapi dia tidak membenarkan kesalahan itu. Tetapi dia juga tidak mau hidupnya itu diintimidasi dengan penghakiman orang lain atau penghakiman yang keluar dari dirinya sendiri. Ya. Itu maksud Paulus. Dan di ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ya. Jadi masa-masa sekarang ini bukan masa-masa penghakiman. Tetapi masa-masa sekarang ini adalah masa yang disebut dengan masa zaman kasih karunia.
Kapan nanti penghakiman itu akan tiba? Penghakiman itu akan tiba pada waktu sebelum Tuhan datang. Menjelang Tuhan datang, pada saat itulah kita semua ini akan dihakimi. Ya. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pada pagi hari ini satu hal kita belajar, yaitu janganlah kita menghakimi. Baik itu menghakimi orang lain maupun menghakimi diri kita sendiri. Ada waktu, ya, kita akan dihakimi pada saat Tuhan datang kedua kali. Tetapi bukan sekarang, karena sekarang adalah masa di mana kasih karunia Tuhan itu dicurahkan bagi kita semua, bahkan untuk seluruh dunia, ya, bukan cuma kita, tapi seluruh dunia. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, maka dia akan menerima kasih karunia itu. Dia akan tidak dihakimi, dia tidak akan dihukum, tetapi dia akan beroleh hidup yang kekal dan diselamatkan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada tujuan semula Tuhan kepada dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghakimi. Ya. Jadi kalau kita suatu hari nanti melihat kelemahan orang lain, ya, kesalahan orang lain, jangan menghakimi, tapi bawa orang itu, tuntun orang tersebut kepada jalan keselamatan. Yang kedua, yang pertama tadi bukan untuk menghakimi, dan yang kedua adalah untuk menyelamatkan. Tujuan kasih karunia Tuhan itu untuk menyelamatkan. Di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, ini adalah kisah dengan judul perikop, yaitu perempuan yang kedapatan berzina. Ya. Yohanes 8 ayat 1-11. Perempuan yang kedapatan berzina. Saya akan ceritakan secara singkat. Ya, suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghadap kepada Yesus dengan menyeret seorang wanita yang kedapatan sedang berzina atau tertangkap basah sedang berzina, diseret dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Saat dihadapkan Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini bertanya, Tuhan, menurutmu, pendapatmu apa tentang wanita ini? Ya. Tentunya ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini tentunya bertanya demikian itu bukan dengan tulus, ya. Bertanya dengan demikian itu karena dia ingin mencobai, ingin menjebak Tuhan Yesus supaya kalau salah dalam perkataannya bisa dibawa kepada pengadilan agama dan dihakimi. Itu tujuan utamanya. Ya. Lalu coba kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Ya, ke-7, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perhatikan ayat yang ke-10 dan 11. 10 dikatakan demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya. Kalau kita tahu, ya, perikop ini, satu-satunya orang yang tidak berdosa, yang boleh menghakimi wanita ini, itu hanyalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa. Tetapi firman Tuhan berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Tuhan Yesus yang mempunyai hak untuk menghakimi, menghukum. Ya.
itu pun tidak mengambil haknya untuk melakukan. Tapi justru ya, mempraktekkan kasih karunia itu melepaskan wanita tersebut ya dari kesalahannya, dibebaskan dari tuntutannya, hukumannya, sehingga wanita tersebut tidak dihukum. Ya. Kalau menurut peraturan Yahudi, orang yang ketahuan berzina itu harus dirajam, ya, dilempari batu. Ya. Saat ini kita percaya Tuhan Yesus Kristus, maka kita ini dibebaskan dari penghakiman, penghukuman, dan menerima pengampunan serta keselamatan. Itulah kasih karunia sesungguhnya yang wajib juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Ini kebenaran tentang kasih karunia. Ya. Banyak orang mungkin bingung ya tentang hal ini karena gimana orang itu bisa berbuat dosa tapi kok ada juga kasih karunia gitu ya. Karena kasih karunia itu prinsipnya, faktanya ya, kenyataannya, kebenarannya adalah seberapa besar dosa kita, seberapa banyak kita jatuh dalam dosa, kasih karunia Tuhan itu tidak akan berubah. Ya. Seberapa besar dosa kita, seberapa banyak kita jatuh dalam dosa, kasih karunia Tuhan itu tidak akan berubah. Tetapi kita perlu ingat, nah ini, ya itu kebenarannya, kasih karunia Tuhan itu tidak bisa berubah. Ya. Di seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa kita, kalau kita ya mengaku kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Tapi perlu diingat, firman Tuhan berkata, meskipun kasih Tuhan itu begitu besar, pengampunannya itu tidak ada batasnya. Ya. Firman Tuhan kan bilang, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali. 7 kali dalam sehari. Berarti pengampunan Tuhan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Kalau Tuhan ngomong gitu, berarti kehidupan kita di hadapan Tuhan juga sama. Tuhan seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, Tuhan juga tetap akan mengampuni kita. Karena Tuhan kan nggak mungkin ngomong firman tapi dia tidak melakukan. Ya. Tetapi ini yang perlu ingat. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Gitu ya. Nah, orang-orang itu banyak seringkali itu bingung di sini. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap ada orang-orang itu yang tidak mengenal kasih karunia, ya, jadi hidupnya itu selalu dihakimi terus. Tapi ada orang yang terlalu berlebihan mengerti tentang kasih karunia sehingga apa? Dia merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah kebebasan untuk berbuat dosa. Nah, ini juga salah. Di satu sisi ini juga salah. Karena firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi kasih karunia Tuhan itu bukan untuk kita mempunyai izin atau kebebasan berbuat dosa. Atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan license to sin. Ya. Punya izin untuk berbuat dosa. Oh, karena kasih karunia Tuhan itu besar ya, aku dosa banyak gak apa-apa, seberapa besar pun Tuhan pasti akan ampuni. Lalu kita punya yang namanya license to sin. Ya. Punya izin kebebasan untuk berbuat dosa. Itu juga salah, bukan seperti itu. Karena apa? Karena memang manusia itulah sulit sih keluar dari dosa. Ayo coba, apakah ada yang di dalam gedung ini yang tidak pernah berbuat dosa? Atau sekarang sudah tidak berbuat dosa sama sekali? Tidak ada. Pasti setiap kita ini pasti mengalami yang namanya juga dosa. Karena dosa itu adalah pelanggaran dan pelanggaran akan firman Tuhan, kan begitu. Pasti kita pernah melanggar. Ya, atau dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin dalam sehari itu kita seringkali melanggar mungkin firman Tuhan. Nah itulah fungsi kasih karunia. Fungsi kasih karunia itu untuk membuat kita itu tidak dihakimi, dituntut oleh karena kesalahan kita. Tetapi justru kasih karunia Tuhan ini diberikan supaya apa? Supaya kita itu insaf, supaya itu sadar. Kita itu sadar. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara ngalami gini? Melakukan kesalahan yang besar, ya, justru bukan mendapatkan akibat daripada kesalahan itu, justru sebaliknya kita itu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya. Ini aneh kan, kita salah bukan justru dihakimi, justru mendapatkan akibat, tapi waktu salah justru kita mendapatkan berkat. Ya.
Suatu kali itu saya pernah melakukan kesalahan gitu ya. Saya merasa, aduh ini aku sudah nggak layak ini. Karena saya waktu itu belum mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Waduh tidak layak ini, aku tidak begini ini. Loh kok ada orang yang ngirimi berkat, loh apa sih habis berdosa kok malah dikirimi berkat gitu ya. Loh kan aneh. Apakah itu terus tujuannya Tuhan terus untuk supaya karena kamu berbuat dosa terus dikasih kasih karunia sehingga kamu dikirimi berkat padahal kamu berdosa, berbuat salah ya. Apakah supaya kita bisa berbuat dosa lagi? Oh bukan. Justru karena Tuhan itu melihat kita salah, terus Tuhan justru berbuat baik kepada kita, itu tujuan Tuhan adalah untuk menginsafkan kita. Menyadarkan kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, pemikiran ini yang harus kita tanamkan dengan benar. Kenapa kok kasih karunia Tuhan itu kok bisa kita terima sampai akhir hidup kita? Karena tahu enggak? Karena kita ini kalau dengarkan renungan pagi ya, dosa itu salah satunya itu karena kebiasaan ya. Orang kalau suka berbohong ya, dia akan terbiasa dengan dosa bohong itu. Nanti ngomong sedikit itu bohong. Itu karena apa? Kebiasaan. Ya. Untuk merubah kebiasaan kita ya dari suka berbohong menjadi tidak berbohong itu, tidak suka berbohong itu perlu proses. Nah di dalam proses-proses kita mau berubah itu maka kasih karunia Tuhan akan Tuhan tunjukkan. Gitu ya. Kesalahan-kesalahan kita itu diampuni ya. Kita salah justru mendapatkan kebaikan. Tapi ingat, tujuan kebaikan Tuhan pada saat kita salah itu bukan untuk supaya kita berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa insaf dan sadar. Ya. Jadi kasih karunia itu diberikan untuk menyelamatkan kita. Supaya kita sadar insaf untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan jangan kita berpikir sebaliknya. Ya. Jadi melalui kasih karunia itu Tuhan sedang melatih kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 3, mari kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kalau kita mengaku dosa kita, dikatakan sebesar apa dosa kita, seberapa banyak dosa kita, maka dikatakan Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tidak peduli. Ya. Makanya bisa nggak sekarang kita menghakimi orang lain? Nggak bisa. Orang ini melakukan ini, oh ya sudah pasti nggak selamat, nggak bisa. Kita nggak tahu jalan hidupnya nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bagaimana? Karena kasih karunia Tuhan masih terus menyertai orang ini. Ya. Kenapa? Tujuan kasih karunia adalah untuk menyelamatkan. Ya. Bahkan sampai orang tersebut yang kita katakan orang jahat ini sudah hampir mati di rumah sakit misalnya ya, napasnya sudah Senin Kemis. Ya. Kasih karunia Tuhan masih ada. Ya. Detik-detik terakhir dia percaya kepada Tuhan. Ya. Dia menyadari kesalahannya. Ya. Keselamatan itu tetap akan diberikan kepada Tuhan. Diberikan dari Tuhan kepada orang tersebut. 1 Yohanes 2 ayat yang 1 sampai ke 3. Ya, ingat ya, tadi katakan pokok kita mengaku dosa kita maka seberapa besar dosa kita, seberapa banyak tetap Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita. Tapi ingat ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita
menuruti perintah-perintahnya. Ya. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, tujuan Tuhan memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita orang percaya supaya kita diampuni, tidak dihakimi, dan menghakimi orang lain. Serta kita diselamatkan dan menyelamatkan orang lain. Ingat, kasih karunia Tuhan bukan untuk memberikan kita izin atau kebebasan untuk kita berbuat dosa, tetapi untuk membawa kita sadar dan tidak berbuat dosa lagi. Untuk menjaga kita dalam jalan keselamatan. Demikian juga kita jangan menghakimi orang lain, tetapi tolong orang lain untuk menemukan jalan keselamatan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan sebuah lagu seperti Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Ampuni, Mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, berkati. Seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati, ampuni, doakan, berkati. Mari kita nyanyikan lagu ini mulai awal. Haleluya. Mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, berkati. Seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati, ampuni, doakan, seperti Yesus, seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, haleluya, seperti Yesus memberkati, ampuni, doakan, berkati. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tujuan kasih karunia-Mu adalah untuk ya Tuhan menyelamatkan kami. Bukan untuk kami menghakimi Tuhan. Selamatkanlah ya Tuhan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang di dalam kekurangan, kesulitan ekonomi pekerjaan pada pagi hari ini. Tuhan jamah, buka setiap pintu berkat. Tuhan curahkan dengan melimpah Tuhan. Supaya sidang jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Bagi yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan pada pagi hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman-Nya, bahwa pembajakan tepat menyusul penuai, mengirimkan anggur nabur benih. Dia akan memulihkan kembali apa yang telah terhilang, supaya segala bangsa berbalik padanya, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan berwajirah. Dan yang bernafas datang meninggikan namanya, sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala